Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin banyak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang nonton acara agama Islam hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan pahalanya untuk orang-orang yang menyebarkan syariat Islam. Sahabat Cak Mus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sahabat selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah Perang Badar, kemenangan pertama umat Islam melawan kebatilan. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Perang Badar terjadi pada hari Jumat. Hari itu merupakan hari pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Pada hari itulah Allah memenangkan umat Islam dan para pemeluknya, membungkam kemusyrikan dan menghancurkan semua sarana dan golongannya. Badar adalah nama sebuah tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah, terkenal dengan sumurnya. Nama tempat kampung ini dikaitkan dengan nama seseorang laki-laki yang mula-mula menggali sumur tersebut. Nama laki-laki yang dimaksud adalah Badar ibnu Nuraim. Perang Badar juga disebut sebagai peristiwa besar karena merupakan awal perhelatan senjata dalam kapasitas besar yang dilakukan antara pembela Islam dan musuh Islam. Saking hebatnya peristiwa ini, Allah namakan hari terjadinya peristiwa tersebut dengan Yaumul Furqan atau Hari Pembeda. Karena pada waktu itu Allah hendak membedakan antara yang hak dengan yang batil. Di saat itulah Allah mengangkat derajat kebenaran dengan jumlah kekuatan yang terbatas dan merendahkan kebatilan meskipun jumlah kekuatannya 3 kali lipat. Dalam peristiwa ini, keimanan kaum muslimin betul-betul diuji. Dengan akidah yang kokoh tersebut merupakan modal untuk meraih kemenangan. Sehingga Allah menurunkan pertolongan yang besar bagi kaum muslimin dan memenangkan mereka di atas musuh-musuh Islam. Padahal saat itu bilangan pasukan kaum muslimin sedikit. Mereka hanya terdiri atas 313 orang. 2 orang di antara mereka berkuda dan 70 orang berunta. Sedangkan yang lainnya adalah pasukan jalan kaki. Mereka tidak memiliki semua senjata dan perlengkapan yang diperlukan. Pasukan musuh pada hari itu terdiri atas kurang lebih antara 900 sampai 1000 personil. Semuanya memakai baju besi, bertopi baja, disertai dengan senjata lengkap dan kuda-kuda yang terlatih dengan semua perhiasan yang berlebih-lebihan. Kemudian Allah memenangkan Rasul-Nya dan menampakkan wahyu serta bala tentara yang diturunkannya, dan membuat wajah Nabi serta bala tentaranya putih berseri. Allah membuat setan serta bala tentaranya terhina. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran, seraya menyebutnya anugerahnya kepada hamba-hambanya yang mukmin dan bala tentaranya yang bertakwa. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Quran Surah Al-Imran 123. Yang dimaksud dengan adillah ialah jumlah pasukan kaum muslim sedikit. Allah sengaja berbuat demikian kepada kalian agar kalian mengetahui bahwa kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah, bukan karena banyaknya pasukan dan persenjataan. Dalam ayat lain diterangkan
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz taqulu lil mu'minina ayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin." Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Dalam perang Badar, pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1.000 orang. Ibnu Abu Hatim mengatakan, kaum muslim mendengar berita menjelang perang Badar bahwa Qurs Ibnu Jarir memberikan bantuan kepada pasukan kaum musyrikin. Hal tersebut membuat pasukan kaum muslimin merasa berat. Ar-Rabi ibnu Anas mengatakan bahwa Allah membantu pasukan kaum muslim dengan 1.000 malaikat. Kemudian bantuan menjadi 3.000 malaikat, lalu ditambah lagi menjadi 5.000 malaikat. Kedatangan ribuan malaikat lainnya menyusul mereka yang 1.000 itu secara berturut-turut. Peristiwa tersebut terjadi dalam perang Badar. Seperti yang dikenal bahwa para malaikat ikut perang hanya dalam peperangan Badar. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang mengatakan bahwa para malaikat datang membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memakai tanda kain bulu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengenakan tanda pula pada diri mereka, dan kuda-kuda mereka seperti tanda yang dipakai oleh para malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Artinya, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Imran 126. Penyebab peperangan Badar ini ialah ketika umat Islam meninggalkan harta bendanya di Mekah ke Madinah karena kekejaman kaum kafir Quraisy di sana. Kemudian kaum kafir Mekah menjarah dikit demi sedikit harta muslimin yang kemudian hendak dijual ke negeri Syam. Dikala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan laporan bahwa kafilah dagang Quraisy pimpinan Abu Sufyan bin Harb sebanyak 40 orang pulang berniaga dari negeri Syam menuju kota Mekah. Maka 313 tentara Islam mencegat kafilah itu sebelum sampai Mekah di dekat sebuah sumur milik Badar. Mengetahui hal ini, Abu Sufyan minta bantuan dari Mekah sebanyak 950 tentara. Peperangan diawali adu tanding perorangan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Harits dari pihak Islam melawan Walid bin Utsbah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Utsbah bin Rabi'ah dari pihak Quraisy. Akhirnya 3 jagoan Quraisy itu terbunuh. Berkobarlah peperangan dan dimenangkan pihak Islam. 70 orang terbunuh dari pihak musuh, termasuk Abu Jahal bin Hisham, dan tertawan 70 orang termasuk sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Uqail bin Abi Thalib. Sedangkan dari pihak Islam gugur 14 orang, termasuk Ubaidah bin Harits. Adapun tawanan perang dibagi menjadi 2 kelompok. Bagi yang kaya harus menebus dengan uang lalu dibebaskan. Tawanan yang tidak mampu harus mengajar membaca dan menulis kepada anak-anak muslim, masing-masing 10 anak. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Camus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akhiri video kali ini, jangan lupa ikut informasi untuk men-sharekan agama Islam dengan cara share video ini dengan sebanyak-banyaknya. Karena barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Hadis riwayat Muslim.
Dan bagi sobat yang sudah mensupport channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah memberi balasan yang lebih besar dan lebih sempurna. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jazakallahu khaira jaza, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.